Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan ya, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu aktivis perempuan bernama Julia Oki. Halo. Halo dan halo semua. Ya, jadi dia ini kawan saya ya. Jadi kita pernah bersama-sama dalam satu gerakan juga. Dan selain beliau sebagai, saya panggilnya beliau ya, sebagai seorang perempuan yang bergerak di aktivis, dia juga adalah seorang pengusaha muda. Jadi kita langsung mulai saja. Baru-baru merintis usaha. Oh iya. Oke, untuk kawan Jo sendiri, bagaimana? Maksudnya untuk kabarnya sendiri selama menjadi seorang aktivis perempuan yang bergerak di mana menyuarakan suara persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Kalau saya sendiri ya, sejauh perkembangan yang saya ikuti di dunia aktivis, terlebih khususnya melihat persoalannya, apalagi persoalan perempuan Papua yang pastinya berlapis-lapis penindasannya, itu memang belum ada suatu ruang ataupun belum terfokusnya suatu ruang yang memang mengangkat persoalan-persoalan perempuan Papua. Kalau di Papua ya memang ada berbagai gerakan ataupun komunitas, tetapi kalau yang di luar Papua ya masih agak sulit begitu untuk kita menemukan atau membangun ruang untuk berbicara yang terfokus dengan persoalan perempuan Papua ya, seperti itu. Nah, jadi ya harapan kedepannya bisa ada ruang-ruang yang kemudian dibuat oleh kawan-kawan perempuan Papua yang memang benar-benar sadar melihat persoalan perempuan Papua yang sampai saat ini tidak ataupun redup dari negara Indonesia maupun media-media besar yang ada di Indonesia. Misalkan kita menyoroti persoalan korban pengungsian perempuan, ada beberapa kasus perempuan-perempuan hamil yang mengungsi lalu melahirkan di tengah hutan. Itu kan sebenarnya persoalan yang sangat harus kita naikkan bersama, tetapi kemudian dalam peringatan International Women's Day tahun ini, kemudian ya itu hanya menjadi tuntutan saja, tetapi tidak disikapi secara serius oleh gerakan-gerakan perempuan pada saat ini. Ya, itu benar juga ya. Maksudnya kalau kita flashback lagi ke Papua, itu memang seperti yang tadi kawan sampaikan. Misalnya kayak ruang, itu memang kalau berbicara soal perempuan itu kan memang permasalahannya tadi berlapis-lapis ya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kalau di Papua itu kan memang ruangnya itu masih tertutup, masih sempit. Sedangkan permasalahan atau persoalan yang dihadapi oleh perempuan Papua, contoh kasus yang tadi seperti kawan sampaikan itu, ada yang melahirkan sampai di hutan dan lain-lain. Nah, itu memang benar. Kalau kita lihat lagi ke sini, misalnya kalau kita sudah keluar dari Papua, itu kan kita bisa melihat banyak forum atau banyak ruang-ruang yang kita bisa membantu untuk menyuarakan persoalan mengenai perempuan dirasakan oleh perempuan, apa yang dihadapi oleh perempuan. Nah, di sini kan sangat banyak. Contoh kasusnya seperti misalnya kawan ini kan sebagai ketua atau di salah satu serikat juga. Nah, kemudian kalau memang benar ya, maksudnya laki-laki juga memang punya masalah, tapi tidak sebanyak, sekompleks, betul, tidak sekompleks yang dirasakan oleh perempuan, apalagi perempuan Papua, perempuan Papuanya. Dan iya ya benar. Kalau untuk tadi kan kita ada bahas mengenai gerakan atau misalnya ya gerakan lah. Kalau menurut kawan sendiri itu melihat feminis itu sebagai apa gitu? Atau mungkin lembaganya atau gerakannya feminisme itu seperti apa?
Kalau saya sendiri sebenarnya ketika berbicara istilah feminis itu terkesan kita eksklusif, kita mengelompokkan diri gitu. Dan kalau dilihat aliran feminis sampai saat ini kan terlalu banyak sekali tuh. Feminisme liberal, feminisme radikal ya. Feminis sosialis, feminis, pokoknya ada berbagai macam feminis lah gitu. Nah kalau saya sendiri dari apa yang saya pahami sesuai dengan ideologi ya kita tidak memeta-metakan terkait dengan perjuangan perempuan itu harus sendiri, harus tereksklusif kayak begitu. Sedangkan kalau dilihat akar persoalannya ya sama begitu. Bagaimana melihat persoalan perempuan di wilayah konflik bersenjata atau persoalan perempuan Papua yang juga menyangkut rasisme, persoalan budaya yang mensubordinasikan perempuan Papua, itu semuanya kan akarnya dari kapitalisme yang dari zaman ke zaman terus menguasai sistem di dunia ini. Jadi ya kalau bicara istilah feminis, kalau untuk saya ya saya tidak mengakui sih. Kalau saya pribadi ya saya lebih bersuara tentang persoalan perempuan, persoalan rakyat tertindas, persoalan Papua. Nah seperti itu. Jadi tidak secara eksklusif berbicara tentang feminis. Tapi kalau menurut kawan Jo sendiri tuh, apakah dalam satu gerakan misalnya feminis, nah itu apakah hanya perempuan saja yang berhak untuk mengikuti itu, atau seharusnya harus ada laki-laki yang membantu untuk menyuarakan itu atau mengambil bagian dalam gerakan-gerakan feminis? Nah itu tergantung lagi kan dari latar belakang atau ideologi dari berbagai kelompok feminis ini begitu. Dan kebanyakan ya itu ketika berbicara istilah yang lekat dengan feminis itu secara tidak langsung sudah mengelompokkan itu harus kelompok perempuan saja gitu. Tapi kalau dari organisasi yang saya ikuti itu ya tidak membatasi untuk kawan perempuan ataupun laki-laki untuk terlibat gabung gitu. Dan itu tidak hanya berbicara terkait persoalan perempuan saja, tapi secara menyeluruh, bahkan berbicara persoalan konflik politik yang terjadi di Papua juga kita berbicara terkait itu, menyuarakan itu ya. Dan benar juga, maksudnya ya kita terlahir sebagai orang Papua dan pastinya kita punya tanggung jawab yang besar juga untuk tanah kita, yang pastinya kan begitu. Jadi termasuk juga ya selain kita menyuarakan itu, di samping itu seperti yang tadi kawan sampaikan, kita harus menyuarakan bagaimana perempuan itu mendapatkan tempat yang layak. Kalau kita berbicara soal feminisme, berarti itu kan berbicara soal misalnya kebebasan atau pilihan yang memang harus diberikan kepada seorang perempuan. Bagaimana dia bisa berekspresi, berekspresi lah sesuai dengan keinginannya dia, kemampuannya dia. Tapi kan sampai detik ini tuh kan memang banyak yang belum bisa bebas dengan pilihan mereka. Seperti itu tanggapan kawan seperti apa? Kalau menurut saya terlebih khusus kalau berbicara terkait dengan persoalan perempuan Papua kenapa belum banyak yang ikut organisasi, belum banyak yang mau terlibat. Kalau mungkin di organisasi daerah banyak, cuman kalau di organisasi gerakan masih
agak sulit, bisa dihitung. Bisa dihitung. Nah itu tidak terlepas dari lingkungan, kalau menurut saya ya, tidak terlepas dari lingkungan sosial budaya yang membentuk pemikiran perempuan Papua itu tidak terlalu maju begitu. Misalkan saat di rumah saja, ada kumpul untuk keluarga besar kumpul untuk menyelesaikan permasalahan apa segala macam. Itu kan kebanyakan kita perempuan nanti disuruh untuk menyiapkan makanan, jadi tidak dilibatkan dalam diskusi, sehingga itu juga mempengaruhi pola pikir perempuan Papua untuk bisa menyikapi masalah ataupun membangun pemikiran rasional. Kayak gitu. Makanya dari itu kan memang banyak perempuan Papua yang sampai detik ini tuh belum berani, belum bisa mengekspresikan dirinya. Karena memang sudah dibentuk seperti itu, memang budayanya seperti itu yang menyikapinya. Tapi budayanya kan kita juga tidak tahu apakah itu budaya asli Papua. Iya, betul. Karena yang kita lestarikan sampai sekarang itu kan budaya sekitar 50 sampai 100-an tahun belakangan ini. Dan bahkan Eropa masuk ke Papua itu sudah lebih dari 100 tahun gitu. Itu betul Jo. Karena kalau kita berbicara soal budaya itu kan memang dibuat oleh manusia sesuatu aktivitas atau kegiatan. Nah kemudian kegiatan ini karena memang mereka lakukan terus menerus sehingga itu menjadi satu kebiasaan dan saling mempengaruhi. Betul, saling mempengaruhi, terus berubah. Betul, itu memang benar. Dan kalau kita melihat misalnya di forum-forum seperti yang tadi Jo sampaikan, itu memang benar banyak perempuan Papua yang merasa dirinya kayaknya tidak bisa, kayak minder, mau bicara juga takut segala macam. Aduh, saya bicara nanti saya salah. Saya bicara nanti mungkin tidak benar. Kayak begitu sih, kurang percaya. Padahal belum dicoba ya, maksudnya belum dicoba. Salah satu hal yang paling sulit kita melawan kita punya diri sendiri. Nah iya, itu betul. Betul, selalu sepakat. Betul. Dan iya benar tuh, kalau kita kembali lagi ke misalnya organisasi Bayangka tadi, itu memang kalau berbicara soal perempuan Papua memang ya seperti yang tadi tuh, kayak banyak yang masih takut, banyak yang bisa kalau bicara begini nanti benar atau tidak ya, nanti mereka terima, saya punya masukan kah, saya punya saran, nanti mereka terima atau tidak ya. Nah itu kayak banyak pertimbangan sehingga mereka tidak bisa memutuskan untuk berbicara. Dan ini kalau untuk kawan Jo sendiri tuh mengapa sampai bisa memilih untuk terlibat dalam gerakan misalnya kayak mengambil bagian dalam Serikat Pembebasan Perempuan atau SYEMPRE, kan kawan adalah ketuanya juga. Kalau gitu sedikit perkenalan profil organisasi. Siap. Nah, SYEMPRE itu kepanjangan dari Serikat Pembebasan Perempuan. Nah, jadi dari tadi itu tidak terlepas dari pemikiran yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak harus secara eksklusif berbicara tentang feminis begitu. Dan kita melupakan persoalan-persoalan berbagai sektor yang masyarakat gitu. Nah, dan kalau berbicara hanya persoalan perempuan, berarti kan kita terjebak di politik identitas gitu. Nah, politik identitas ini kan kemudian lahir karena adanya persoalan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme pada saat ini. Makanya ya kalau dari Serikat Pembebasan Perempuan itu kita perjuangannya ya perjuangan kelas tertindas. Di dalamnya ada perjuangan perempuan, perjuangan buruh, perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, perjuangan kaum tani. Nah, jadi kita melihatnya tuh secara luas, perjuangan kelas yang tertindas untuk melawan kelas yang menindas atau kelas penguasa atau kelas berjuis yang menguasai alat
produksi yang kemudian mempertahankan sistem kapitalisme dan juga terus mempertahankan Papua sebagai wilayah jajahan Indonesia. Ya. Kira-kira kalau untuk Serikat Pembebasan Perempuan ini dibentuk dari tahun berapa? Kita bentuknya dari tahun 2017. Dari tahun 2017, kemudian ya memang anggotanya juga terbatas begitu. Karena kadang ya itu untuk membangun kesadaran orang-orang untuk melihat sistem kapitalisme itu mempengaruhi seluruh lini kehidupan masyarakat, bahkan pola pikirnya kita. Itu tuh memang mengorganisir orang tuh sulit, Sangat, gitu. sangat Sulit. Betul. Apalagi perempuan Papua. Nah, tapi kalau Siempre kan tidak membatasi toh perempuan Papua, perempuan Indonesia. Siapa saja boleh bergabung. Jadi itu kita menghubungkan antara persoalan perempuan dengan kalau isu fokus yang terus terus didukung oleh Siempre kan. Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Nah, jadi untuk menghubungkan ini persoalan perempuan dengan persoalan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, itu tuh kan untuk mengorganisir orang itu kan agak sulit. Jadi memang dari tahun ke tahun ya anggota yang bisa bertahan dan terlibat hanya beberapa orang saja begitu. Tapi juga kebanyakan beberapa anggota dari Siempre tuh ada yang dosen, terus ada tidak tahu partisipan atau anggota itu yang lanjut dosen di Atmajaya, kemudian lanjut S3 di Jerman. Kemudian ada juga yang sudah jadi dosen di Unipa Manokwari gitu. Dan saya sendiri juga sudah kerja. Kawan Adriana juga termasuk anggota. Lupa. Tidak. Iya, jadi kayak begitu toh. Dan memang organ kerjasama dari Siempre itu kan Aliansi Mahasiswa Papua dan juga Pembebasan gitu. Jadi kalau sekarang yang masih bertahan itu ada 4-5 orang lah. Itu ada perempuan Papua dulu di sana. Perempuan Papua 2 kan 3. Berarti sampai detik ini Serikat Pembebasan ini masih aktif ya. Di tiap aksi-aksi AMP kita selalu hadir, kita selalu berorasi. Luar biasa. Untuk kegiatan misalnya dalam hal penanganan kasus, misalnya Siempre pernah lakukan apa saja begitu? Selain tadi berorasi. Kalau sejauh ini kita sering melakukan diskusi. Diskusinya kalau untuk beberapa bulan terakhir ini lebih banyak di internal, penguatan ideologisasi seperti itu. Tapi ada juga diskusi eksternal terkait dengan bagaimana melihat persoalan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang kemudian dipreteli atau dihapuskan beberapa pasal-pasal yang sebenarnya krusial dan penting itu, yang kemudian diubah menjadi RUU TPKS. Nah, itu juga sebenarnya merupakan salah satu contoh bahwa negara sendiri juga tidak berpihak terhadap persoalan-persoalan perempuan. Ini sangat menarik ya guys. Apalagi kalau kita berbicara soal persoalan perempuan, memang tidak ada batasnya ya, maksudnya sangat rumit dan memang sangat banyak. Dan kalau menurut kawan Jo sendiri itu sebenarnya apa sih yang memang begini, kenapa sampai perempuan tuh kayak setiap hari
melakukan orasi atau misalnya melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka mau supaya mereka didengar begitu tuh, kenapa begitu? Maksudnya kenapa perempuan sampai bisa bertindak sejauh itu? Maksudnya seorang Iya, maksudnya kan begini. Kenapa sampai perempuan tuh merasa dirinya ditindas? kalau secara kalau ini ya, bahkan kesadaran perempuan merasa ditindas kalau dilihat dari melihat konteks perempuan Papua, saya pikir itu akan lahir dengan sendirinya. Yang paling dekat itu bagaimana perlakuan keluarga yang membedakan hak antara anak laki-laki dan juga hak terhadap perempuan yang sangat dibatasi seperti itu. Mulai dari situ mulai muncul bahwa ya dalam dirinya sendiri merasa bahwa ada hal yang tidak adil. Dari dalam keluarga saja seperti itu, lingkungan sosial, budaya juga itu kan berpengaruh terkait dengan bagaimana ya memang saya rasa semua perempuan biarpun perempuan Papua sendiri sedikit yang ikut organisasi gerakan, tetapi ketika ditanya kok merasa ditindas atau tidak, pasti semua akan menjawab saya merasa ditindas begitu. Tapi sedikit yang kemudian bisa berani untuk berbicara. Betul. Nah, mengapa sampai tadi saya tanya pertanyaan itu? Jadi kalau berbicara soal budaya atau adat istiadat, mereka memandang bahwa ini tidak salah kalau misalnya kita memperlakukan perempuan seperti begini. Contoh kecil misalnya, perempuan harus kerjanya kerjanya di dapur atau misalnya mengurus rumah, sedangkan laki-lakinya itu ya harus berburu. Kalau kita kembali ke kehidupan budaya yang dulu, nah sampai sekarang dia memang masih begitu. Itu pemikiran kalau dilihat dari kacamata misalnya budaya atau adat istiadat. Mereka melihat bahwa tidak apa, memang pembagian tugasnya seperti begitu. Perempuan harus urus rumah, urus anak, masak, layani tamu dan lain-lain. Laki-laki itu bebas saja, memang budaya seperti begitu, kamu harus ikuti gitu. Nah, ini semakin seru, semakin semakin panas, semakin semakin kita harus membahas lebih jauh lagi. Nah, itu kenapa kita harus banyak membaca buku, kenapa kita harus banyak mengikuti diskusi supaya kita tahu tuh alasannya tuh kenapa. Apakah memang budaya Papua tuh sudah ribuan tahun dari sananya perempuan harus di dapur? Apakah memang ribuan tahun itu perempuan harus posisinya berada di bawah laki-laki atau tidak? Nah, semua tuh ada yang seperti tadi saya bilang tuh, budaya di suatu daerah itu akan terjadi akulturasi, akan terjadi percampuran begitu. Kalau dilihat dari sejarahnya, budaya itu tidak hanya langsung begitu terjadi percampuran, tapi kan dari sejarahnya tuh ada waktu zaman perdagangan itu, perdagangan dari Cina mereka ke Papua, ke wilayah Biak, Serui. Kemudian kan akulturasi budayanya sampai sekarang kita kenal mas kawin harus dibayar pakai piring. Nah, itu dari Cina begitu. Itu yang ada kelihatan benda fisiknya begitu. Di wilayah Kepala Burung, Maibrat, Sorong, Tambrau, itu mas kawinnya harus dibayar pakai kain. Kain timur. Kain timur itu dari mana? Dari budaya yang dibawa dari Portugis itu. Kalau tidak salah dari Portugis gitu. Makanya dari NTT atau NTB juga masih pakai. Makanya dari NTT sama NTB masih pakai kain. Itu secara fisik yang kita bisa lihat itu ada bukti budayanya. Tapi tidak hanya itu toh. Budaya itu kan tidak hanya melulu bicara terkait ada benda fisik, ada koteka, ada saling,
ada apa rumbai-rumbai yang dari pantai itu. Tetapi secara pola pikir itu, secara yang paling berbahaya tuh budaya secara pola pikir yang dipengaruhi oleh pihak luar seperti itu. Nah, seperti yang tadi kawan Adriana ada bilang, sudah dari dulu kita kenal bahwa perempuan itu dipatenkan harus kerja di wilayah domestik, laki-laki harus di wilayah publik itu. Nah, itu bisa apa? Kalau kita lihat itu tidak terlepas dari perkembangan sejarah dunia, kemajuan dunia begitu. Jadi ketika terjadi revolusi di Inggris, revolusi industri, itu tuh kan pada saat itu juga mulai muncul domestifikasi terhadap perempuan. Betul. Melalui iklan-iklan di media besar. Padahal pada saat revolusi industri itu kehidupan buru-buru pada saat itu gajinya bahkan bukan hanya buru-buru tuh bukan hanya yang dikategorikan yang dewasa, bahkan yang umur 7, umur 5 tahun, anak-anak kecil itu juga dipekerjakan itu dari subuh sampai kembali ke malam lagi, sampai sekitar 18-an jam itu begitu. Nah, jadi yang paling kalau mau dilihat itu bahkan ketika seluruh anggota keluarga itu bekerja dalam 1 bulan, itu juga upahnya itu tidak cukup untuk membiayai hidupnya mereka gitu. Makanya kan tetapi kemudian di media-media besar, di keluarga-keluarga berjuis, mereka selalu mengkampanyekan tentang keluarga sehat, keluarga sehat, yang dimana perempuan itu harus bisa bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan keluarganya gitu. Itu tahun 1800-an akhir, revolusi industri. Nah, kalau kita lihat di tulisan ini kritik Marx terhadap teori patriarki. Nah, itu kalau di suku-suku aborigin itu itu kan mereka kemudian dipaksakan untuk harus membangun keluarga inti, begitu, untuk harus membangun keluarga inti. Padahal pada saat negara-negara Eropa ini ke Australia, itu tuh ya masih komunal begitu, tidak ada sistem kekeluargaan. Misalnya suami istri anak itu tidak ada. Sistemnya masih kolektif, masih kepemilikan bersama. Begitu juga dengan hubungan sosial, hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Tapi kan kemudian melalui agama mereka mengajarkan untuk Tuhan itu mengatur untuk laki-laki dengan perempuan harus hidup berpasangan, satu pasang sampai mati. Nah, kayak begitu. Nah, jadi di lain sisi di Inggris mereka mengkampanyekan terkait dengan domestifikasi terhadap perempuan. Di aborigin mereka mengkampanyekan melalui agama bahwa laki-laki dengan perempuan itu harus berpasangan bersamaan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat di Papua, itu kan sekitar 1000 mereka sampai di Papua tuh dan menetap dan bisa menetap itu tahun 1800-an akhir itu juga. Ketika ada revolusi industri itu kan berpengaruh terhadap mereka punya pelayaran yang semakin bisa cepat sampai ke wilayah-wilayah yang lain begitu. Nah, secara tidak langsung mereka juga pastinya konsep berpikir domestifikasi terhadap perempuan, konsep keluarga inti itu kan mereka bawa juga ke Papua. Begitu. Betul. Jadi ya kalau mau dibilang budaya yang terus kita langgengkan itu budaya penguasa. Betul. Dari luar ya. Dari luar. Budaya penguasa, budaya kapitalisme. Begitu. Karena memang betul. Karena memang setahu saya juga dulu kita punya orang tua itu kan hidupnya seperti begitu. Jadi 99% kehidupan manusia itu menurut buku mitos inferioritas perempuan, 99% itu manusia, sistem kehidupan manusia itu berada pada fase komunal primitif, di mana itu
kalau berbicara khusus perempuan pada fase komunal primitif itu garis keturunan ditentukan dari garis ibu begitu, karena tidak ada sistem kekeluargaan. Masyarakat pada saat itu hanya bisa melihat dari ciri fisik perempuan hamil. Berarti itu menandakan kalau oh ini anak dari si perempuan ini, bukan anak dari marga si laki-laki ini. Betul. Begitu. Tapi kemudian karena itu kepentingan kapitalisme membentuk keluarga inti. Nah, itu kita bisa jadi itu kalau ada data-data di Papua itu kan kita bisa melihat secara jelas begitu apakah kemudian marga ini lahir dari budaya internal yang ada di Papua kah atau memang marga dari kepentingan pembentukan keluarga inti gitu. Karena kan kalau dilihat marga orang Papua itu kan sama juga dengan marga orang-orang ini toh Eropa, marga ikut ayah. Itu memang benar Jo. Ada beberapa marga-marga juga yang memang sama ya di beberapa daerah di Papua itu. Misalnya kayak marga Yogi. Nah itu kalau di sini, kalau di Jawa itu dijadikan nama. Yogi, misalnya Yogi Prasetyo, Yogi ini paket LBH. Iya itu. Direktur LBH. Direktur itu ya. Itu memang benar. Kayak begitu. Maksudnya ini mungkin juga bisa bisa jadi referensi toh untuk nanti kalau sudah dilihat videonya kayaknya kita berkomentar akan ramai sekali. Sangat ramai. Gitu. Apakah maksudnya waktu itu sempat ada apa? Pendidikan politik AMP. Kemudian kita membahas ini soal marga ini. Jadi memang kalau bicara terkait Papua toh. Nah, marga itu merupakan masuk melalui teori sejarah perkembangan masyarakat. Kemudian kita kontekstualkan nih ke Papua. Kira-kira apa yang menjadi dasarnya seperti apa? Salah satu yang menjadi persoalan tuh terkait dengan hak kuasa atas tanah adat dan juga terkait dengan marga. Nah, sudah di dalam situ tuh diskusi tuh. Betul. Kawan-kawan diskusi. Jadi saya kasih ruang bebas toh, diskusi bebas begitu. Jadi dari beberapa pendapat itu toh kawan-kawan bilang kalau sebenarnya marga itu sebenarnya merupakan salah satu pertanda penguasaan wilayah di suatu wilayah tertentu begitu. Jadi marga ini berarti dia punya kekuasaan tanah itu dari sini sampai dari sini. Berarti ada patokan-patokan. Ada patokan-patokan, batas-batas. Misalkan ada pohon besar yang besar sekali itu batas tanahnya sampai di situ. Misalkan sungai, batas tanahnya sampai di sungai. Jadi itu kalau lihat marga asal usulnya kalau secara ini maksudnya secara logika ada juga yang memang istilah marga tuh marga ini dari pohon ini, marga ini dari tumbuhan ini, dari ular kalau di tempatnya kita kan begitu. Tapi ya kita berusaha untuk melogikakan, merasionalkan gitu. Jadi ya itu marga tuh asal usulnya dari itu. Bagaimana melihat penguasaan wilayah dari satu klan begitu. Dan di dalam klan itu kan kemudian membentuk identitas baru atau membentuk budaya baru begitu. Yang kemudian berarti kan itu sudah ketika sudah ada penguasaan lahan itu berarti kan sudah menetap di suatu tempat, belum tidak pada fase komunal primitif yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ketika komunal primitif itu kan ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu tuh kan dengan kondisi alam yang kita bayangkan ratusan ribu tahun lalu sebelum Masehi juga
komunal primitif. Itu tuh kan yang menjadi kebutuhan dasar itu hanya makan, minum, yang penting bisa hidup untuk besok. Gitu. Jadi untuk makan, untuk hidup, ya mereka saling berketergantungan itu. Mau kerja cari makan, mau berburu. Perempuan kok kalau tinggal, berarti kok akan dibunuh sama hewan buas. Iya, mau tidak mau perempuan, laki-laki harus berburu gitu. Nah, maksudnya itu sistem sosialnya masih setara ya, gitu. Maksudnya jelaskan dari situ dulu. Jadi begitu laki-laki dan perempuan sama-sama berburu, sama-sama cari makan untuk mempertahankan mereka punya hidup. Kebutuhannya hanya itu saja, tidak ada persoalan untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Itu sama sekali tidak masuk akal pada zaman itu. Gitu. Jadi ketika mereka berburu, mereka dapat hewan buruan, itu mereka konsumsi sama-sama, kemudian mereka berpindah ke tempat lain, gitu. Jadi tidak ada keuntungan sama sekali, mereka tidak menetap, tidak ada kepemilikan, misalkan tanah, begitu ya. Jadi semuanya tuh dikuasai secara kolektif atau secara bersama-sama, tidak ada keuntungan lebih, gitu. Jadi ya itu juga berpengaruh terhadap tidak ada posisi yang paling tinggi, tidak ada posisi yang paling rendah, tidak ada sistem orang yang dipandang sosialnya lebih tinggi segala macam. Ditindas dan menindas. Ditindas dan menindas tidak ada secara kolektif. Nah kemudian kalau dikontekstualkan ke Papua, nah ketika sudah ada penguasaan lahan di atas suatu wilayah tertentu, berarti kan itu secara sosialnya itu kan sudah terlihat, sudah terbentuk. Itu juga berpengaruh terhadap budayanya, begitu. Entah itu ada campuran dari wilayah lain, ataupun memang budaya asli di situ. Sudah ada terbentuk kelas sosial, begitu. Itu yang kita kenal dengan orang berwibawa. Kalau sekarang ini baru kita tahu istilah kepala suku itu. Betul. Kalau dulu mungkin penyebutannya tidak seperti itu. Misalkan kalau di Mepago Tonawi. Tonawi, betul. Mepago Tonawi, kalau di wilayah Sentani, Jayapura, Ondo Afi. Begitu. Betul. Guys, jadi Tonawi itu orang yang laki-laki yang punya harta harta yang banyak. Nah itu. Jadi itu berarti kan sudah punya harta yang banyak. Berarti secara tidak langsung berpengaruh terhadap sosialnya. Betul. Dan itu juga kan ketika sudah punya harta banyak itu istrinya kadang lebih dari satu. Kalau istilah sekarang kita dengar poligami. Jadi itu berarti dasarnya itu ada hak milik, ada keuntungan lebih dari perseorangan di antara klan-klan atau kelompok-kelompok suku yang ada. Begitu. Ketika itu sudah membedakan begitu, dan posisi perempuan ya akhirnya lama kelamaan itu prosesnya berlangsung selama ribuan tahun dan akhirnya mempatenkan bahwa perempuan berada di bawah posisi laki-laki. Dan sudah berarti kan secara internal budaya di beberapa wilayah yang ada di Papua itu tuh kan posisinya, kelas sosialnya sudah terbagi-bagi, dan juga itu berpengaruh terhadap penyingkiran perempuan secara perlahan-lahan. Kemudian bangsa Eropa itu masuk ke Papua dengan membawa domestifikasi terhadap perempuan. Akhirnya kan yang itu sekolah-sekolah yang dibangun, sekolah-sekolah asrama yang membedakan perempuan harus di sini, laki-laki harus di sini. Perempuan berdasarkan gender. Sudah ada pembagian berdasarkan gender. Perempuan itu mereka lebih banyak belajar tentang cara masak kue, cara masakan ala-ala Eropa, cara merajut. Apalagi dulu di zaman Belanda itu kan bisa dilihat. Zaman Belanda tuh itu tuh kan semakin mengontrol pemikiran orang Papua dalam melegalkan bahwa perempuan
ya memang Begini, dasarnya tugas harus begini. domestik. Iya. Padahal akarnya tuh ada di penguasaan itu. Betul. Yang punya harta banyak, yang punya tanah banyak. Iya. Itu yang akhirnya menjadikan cikal bakal penindasan terhadap perempuan. Gitu. Nah itu, jadi perempuan itu kerja apa, masak, belajar masak, merajut, menjahit pakaian. Iya. Betul. Kemudian Membuat roti. laki-laki itu lebih ke menulis, Iya. membaca apa, bukan menulis membaca tapi lebih ke iya perempuan juga diajarkan menulis membaca, cuman apa laki-laki itu lebih ke birokrasi apa, surat menyurat segala macam kayak begitu. Nah itu yang sampai sekarang ini Iya. begitu. Masih Jadi kan terbawa sampai detik ini. Jadi kan kalau dari apa yang kita pahami, kalau Iya. dari yang ideologi yang kita pahami itu kan kita biasa lihat satu baca besar yang namanya yang namanya Karl Marx ya. Itu dari tokoh, salah satu tokoh ekonom, tokoh filsuf, Ya. kemudian antropolog juga di situ. Maksudnya dia membahas segala macam hal lah. Iya. Nah itu kalau, dan itu dikenal sebagai tokoh orang-orang kiri, orang-orang kiri, Iya. kiri sosialisme. Itu tuh kan dia bilang begini, ada suatu kondisi masyarakat Iya. itu yang dihasilkan dari perkembangan masyarakat dari wilayah itu sendiri. Iya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadi percampuran Iya. dari perkembangan masyarakat dari wilayah lain kayak begitu. Nah itu tuh untuk mempertegas itu yang tadi penjelasan yang tadi tuh. Iya. Seperti itu gitu. Jadi budaya Papua ya memang ada budaya yang asli, ada budaya juga yang campur. Iya, dari luar. Seperti itu. Intinya kalau konteks sekarang ya kita melihat budaya mana yang harus kita pertahankan. Betul. Yaitu budaya yang saling tidak menindas. Iya. Dan juga budaya yang harus kita ubah, yaitu budaya-budaya yang budaya-budaya menindas kayak begitu, yang memang berpengaruh buruk untuk kehidupan masyarakat Papua selanjutnya seperti itu. Nah itu yang mau itu yang dicita-citakan oleh sosialisme, kaum sosialis ya. Siap. Dan ini benar sosialis ya, jadi harus ada kesetaraan. Maksudnya baik laki-laki maupun perempuan itu punya hak yang sama. Begitu. Laki-laki, perempuan, ataupun kelas-kelas yang lain, buruh, petani, itu tidak ada pandangan bahwa mereka tuh orang-orang yang ekonominya rendah. Kita nih harus gabung dengan yang berada saja kayak gitu. Nah makanya kan itu juga sebenarnya, jadi tadi itu yang saya bilang, kapitalisme itu juga membentuk budaya yang mensubordinasikan perempuan begitu. Nah ketika kita turun aksi, ketika kita selalu bicara Papua Merdeka, yang selalu kita bilang apa, lawan kapitalisme, berarti itu dalam artian besarnya bahwa kita juga harus memperjuangkan perjuangan perempuan gitu. Karena semua akar persoalannya kolonialisme yang terjadi di Papua, ataupun persoalan penindasan perempuan Papua, ataupun penindasan perempuan di muka bumi, persoalan upah minim buruh, persoalan biaya kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, itu kan semua berada di bawah kontrol kapitalisme. Jadi secara tidak langsung ketika kita bicara Papua Merdeka, kita juga tidak harus terlepas dari berbicara kelas-kelas tertindas yang lain. Betul. Berarti saling ada
Iya, keterkaitan gitu. Nah itu yang apa ya diperjuangkan juga oleh Serikat Pembebasan Perempuan. Nah singkatnya seperti itu, bukan Wah, singkat luar juga, biasa panjang, ya, guys. kali lebar kali segala macam. Memang nih narasumber yang luar biasa ya, teman saya. Super hebat, luar biasa. Dan ini kawan, mungkin kawan bisa memberikan pesan kepada para perempuan di seluruh Indonesia lah, pokoknya yang perempuan lah. Mungkin kawan bisa memberikan pesan atau sesuatu hal yang penting. Kalau dilihat dari pengalaman ya, perempuan tuh kan selalu nyaman, dia kan dia punya segala macam kebiasaan. Padahal kebiasaan ini tidak apa ya, nilainya tidak produktif. Seperti itu, nilainya tidak produktif. Jadi ya kalau bisa untuk seluruh perempuan, apalagi perempuan Papua, coba kurangi itu dengan kenyamanan yang selalu berada di posisi mau jalan ke sana kemari, mau ikut aktivitas yang senang-senang saja, kurangi. Bukan berarti membatasi ya, kurangi begitu. Dan coba lawan diri sendiri itu untuk melihat, saya memang benar-benar saya sebagai perempuan Papua itu apakah memang saya sudah berada di posisi yang merdeka? Iya, betul. Bangsa Papua saja belum merdeka, apalagi kok perempuan Papua. Perempuan Papua yang kalau dilihat, yang selalu kita nonton yang cantik itu apa? Cantik itu yang putih, cantik itu yang rambut lurus. Secara tidak langsung itu tekanan mental. Betul. Itu perempuan Papua rasa tidak percaya diri, Betul. rasa kurang, rasa tidak cantik. Betul. Itu jadi kok punya tantangan awal untuk mengubah punya pola pikir begitu. Untuk melawan kok punya diri sendiri. Mulai dari dalam kok punya lingkungan itu. Dari dalam kok diri sendiri dulu kok pandang, oh saya cantik dengan saya punya diri seperti ini ya, saya perempuan Papua, saya punya rambut keriting, bisa menerima diri sendiri. saya perempuan Papua, saya punya rambut keriting, saya punya kulit coklat seperti coklat yang manis. Oh wow, Lihat tuh. Tapi kalau dari saya punya pengalaman toh menerima diri sendiri itu juga berbarengan dengan bagaimana saya tahu mengkonsumsi banyak bacaan, saya mengikuti diskusi, bagaimana saya tahu persoalan rasisme yang berkembang di dunia itu juga tidak terlepas dengan kepentingan kapitalisme untuk memperbudak orang-orang Afrika. Itu tuh kan kemudian mereka patenkan dengan mereka punya hasil penelitian secara akademis. Itu menandakan bahwa di bidang akademis pun juga dikontrol sama kapitalisme gitu. Penelitian bahwa orang kulit hitam atau orang Afrika itu IQ-nya lebih rendah dibandingkan kaum ras lain. Jadi itu kok bisa dapat kok punya power, kekuatan kekuatan lahir batin jiwa raga. Itu ketika ilmu pengetahuan itu penting sekali, membaca, diskusi, membuka diri, kurangi hal-hal yang hanya sifatnya senang-senang, gitu. Kembangkan kok punya diri seproduktif apapun, kembangkan bakat yang ada kayak gitu. Ya itu mungkin dan juga lihat dunia tuh secara luas, gitu. Supaya bisa tahu karena dunia tidak selebar dan talas. Dan saya mau ini kata terakhir, saya kutip katanya Vladimir Lenin, salah satu tokoh sosialisme di Rusia. Itu dia bilang kalau tidak ada pembebasan nasional tanpa pembebasan perempuan. Jadi bicara Papua merdeka juga harus bicara dan mendukung perjuangan perempuan Papua merdeka.
gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Makasih kawan Adriana, terima kasih banyak. Baik, luar biasa ya untuk pembahasan topik kali ini bersama kawan saya, seorang pengusaha dan juga seorang aktivis perempuan. Sangat menarik sekali untuk topik kali ini. Mungkin nanti kalau ada topik-topik yang lain selain ini, nanti saya akan berdiskusi lagi dengan kawan. Terima kasih banyak kawan atas waktunya. Sip. Oke. Salam kebebasan perempuan.